Halo, apa kabar? Senang sekali kita ketemu lagi di hari Jumat, ini menjelang akhir pekan, dan saya kira untuk sementara ini hiruk pikuk soal pilkada agak reda ya, Mbak Agi ya, pendaftarannya. Tapi saya kira nanti mungkin akan disambung lagi dengan pilkadanya sendiri. Tapi memang pilkada kali itu betul-betul beda banget dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Dan ini kan Betul. kelihatannya memang adanya cawe-cawe yang luar biasa ya. Ini banyak banyak sekali sebenarnya yang mau coba di engineering gitu ya, di rekayasa begitu. Tapi banyak juga yang berantakan kan Mbak Agi. Relatif yang berhasil itu Jakarta lah ya, tetap dipertahankan situasinya. Cuman kecelakaannya mungkin kalau Jakarta karena PDIP kemudian akhirnya maju sendiri juga itu. Desain awalnya nggak seperti itu ya. Desain awalnya itu kotak kosong sebenarnya, tapi kemudian dilawankan dengan calon independen. Tapi sekarang kemungkinan besar ini calon independennya bisa aja digugurkan gitu karena ada Iya. pelanggaran-pelanggaran ya Mbak. Kita kan ngomongin itu kaitannya juga kemarin karena banyak sekali yang tegang gitu karena dikabarkan Anies akan maju ke menjadi calon di Jawa Barat, tapi kan kemudian ternyata sampai last minute. Nah, kalau itu last minute betul, last minute itu betul-betul karena PDIP bahkan mendaftarnya itu sebenarnya sudah telat 8 menit itu Mbak, ke KPUD itu ya, karena 00.08 menit sebenarnya. Jadi sampai telat 8 menit ya karena nunggu keputusan itu last minute. Jadi ada dramanya sendiri, tetapi saya lihat sekarang gini, ada terutama pendukung Anies realize akhirnya sudahlah, ketegangan apapun yang mereka udah tahu bahwa ternyata Anies memang tidak tidak akan maju dalam pilkada ini, karena kalau sebelumnya kan buat mereka kan tegang banget dan heboh banget gitu ya Mbak Agia. Iya iya Mas Esu, tadi malam sampai tengah malam ya mereka menunggu, tapi memang last minute itu jam setengah 12 kalau tidak salah, Ya. kemudian sudah ada kepastian gitu, terutama dari Ono Surono nih, Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Karena sebelumnya kan memang yang memicu apa gegap gempitanya itu karena unggahan Ono Surono sendiri di akun Instagramnya, di mana dia 2 kali itu mengunggah Mas Ersu, yang nantikan kejutan dia bilang begitu. Dan poster Anies dan Ono Surono pun sudah beredar di mana-mana begitu. Jadi orang sudah tahu dia tidak menyebutkan nama Anies, tapi yang dimaksud adalah Anies. Apalagi sudah ada pengerahan dari apa namanya para pendukungnya begitulah ya, di kantor DPD itu sudah riuh sekali begitu Mas Yes. Erso. Oke, kita ajak Anda untuk berbincang kali ini dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Terus bersama kami, saya Hersubono Arif. Dan saya Agi Beta, dan kita hari ini akan memperbincangkan soal situasi itu tadi ya Mas Yes. Ersu, yang disebut sebagai Ono Surono, kemudian dia juga menyebut nama Mulyono. Mulyono ini sekarang identik dengan Pak Jokowi begitu ya. Ya kan nama Nanti Pak kita Jokowi kan sebenarnya kan nama 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 kecil ya. Nama kecil Pak hmm, Jokowi ya. mungkin di paper yang real, maksudnya di surat-surat yang sekarang sah berlaku namanya sudah Joko Widodo, tapi dia pemberian nama orang tua ketika bayi begitu kan, Yes, ketika dan lahir. itu diakui sendiri oleh Pak Jokowi juga kok, ada di buku ya, ada sebuah bukunya yang buku semacam Iya. biografinya Pak Jokowi Menuju Cahaya. Itu ada bukunya tahun 2018 terbit. Itu bicara tentang itu Mulyono itu gitu ya. Makanya kemudian dipelomkan itu nama yang bagus sebenarnya kalau nama Jawa kan ya, kemarin pernah kita bahas bahwa Mulyo itu Ya. kemuliaan, tapi kata orang Jawa dia kabotan jeneng, keberatan nama katanya. Wah berat dong ya. Jadi kalau nama kemuliaan itu dianggap berat buat Pak Jokowi, dan itu apa kemudian feeling-nya orang tua bener ya. Jadi keberatan nama dia. Jadi sekarang pun ketika dia dapat kemuliaan tapi dia nggak kuat, akhirnya dia sekarang bikin nggak karu-karuan seperti ini yang membuat dia tidak jadi Mulyono, jadinya begitu, bukan Mulyono lagi. Mulyo, tapi tidak gitu ya. Iya ya. Mulyo. No, itu oke. Dan tapi kita juga akan ngumpul ngomongin pilkada. Saya kira kita nanti akan bicarain juga ternyata menular ya soal politik dinasti itu ya. Siapa yang dekat dengan Pak Jokowi itu juga bikin politik dinasti juga, karena misalnya Pak Pratikno itu ternyata adiknya sendiri juga maju ya di Bupati Bojonegoro, dan kemudian diusung oleh puluhan partai juga gitu. Dan juga jangan lupa anaknya ini ya, anaknya Mensekap juga, Pramono Anung sendiri juga kembali, kalau ini periode yang kedua ya, lihat anaknya Pramono Anung ya, untuk di Betul, Bupati periode yang kedua. Jadi maju lagi dia sebagai petahana Mas Heru. wali kota ya, wali kota Kediri ya kalau dia nggak salah ya. Bupati Oh, Kediri, karena Bupati kan Kediri. Anung sendiri kelahiran Kediri ya Mas Hersu. Asalnya dari Mas Hersu masih ingat nggak cerita yang ketika 2019 kalau tidak salah
Pak Jokowi keliling-keliling ketika itu pilpres begitu kan, dia berkeliling dan sampai sekarang dia hampir selesai nih masa pemerintahannya begitu. Semuanya Karisidenan Kediri itu dia sudah pernah kelilingi, bahkan ada satu kota yang sudah berkali-kali begitu, seperti ya misalnya Lumajang, Blitar, Ponorogo dan sebagainya kan sering ke sana, tapi Kediri tidak pernah dimasuki. Nggak berani katanya itu ya, nggak berani melangkah. Kan Kediri itu dikelilingi Sungai Berantas itu ya, jembatan. Kalau menuju itu lewat Sungai Berantas, dia nggak berani kelihatannya nyebrang itu, katanya pemali ya Pak ya. Pak Pramono Anung sendiri ketika itu yang mengungkap soal itu, tapi kemudian dia mengklarifikasi. Tapi sangat jelas ketika itu ada acara di Lirboyo, pondok pesantren yang ada di Kediri, dan kemudian mungkin undangannya tadinya dari kepada Presiden, kepada Jokowi, tapi yang datang ke sana ini adalah Pramono Anung, dan juga Pramono Anung menjelaskan bahwa memang ada semacam hikayat lah begitu Mas Yesu. Siapapun raja yang memasuki wilayah Karisidenan Kediri zaman dulu, kalau sekarang Kedirinya sendiri begitu ya. Ini kerajaan apa dulu? Kerajaan Daha ya kalau nggak salah, Ya, atau Doho. Doho ya itu Prabu Joyoboyo ya dari situ ya. Iya betul. Jadi yang memasuki situ maka dia akan lengser begitu, atau dia akan Raja loh dilengserkan. ini ya, raja bukan presiden kan ya. Karena Betul, ternyata Pak betul. Jokowi itu rupanya rojo seperti kata, jadi ya dia nggak berani ke sana ya gitu. Identifikasi dirinya sebagai rojo atau raja, jadinya tidak berani masuk ke sana, takut lengser begitu Mas Ersu. Ya, menarik. Oke. Jadi tapi jelas itu menular ya, apa dinasti itu. Jadi memang jangan deket-deket kalau dalam satu kolam itu kata Bung Rocky, nanti IQ-nya menular juga. Iya, IQ-nya 200 tapi satu kolam jadinya nantinya gitu. Kalau ini iya. perilakunya ya. Mungkin itu juga ya Mas Hersu yang membuat mereka ini taat kepada Pak Jokowi begitu Mas Hmm. Hersu. Karena memang keberuntungan atau kemuliaan mulyo itu tadi dari Hmm. Pak Jokowi itu menular begitu kan, Hmm. menular kepada orang-orang sekelilingnya. Ya kita tahu anak dari Pramono Anung ini juga Dito namanya ya, itu juga diusung oleh Gerindra dan kawan-kawan, Golkar apa dan sebagainya begitu, diusung oleh partai-partai yang ada di bawah pengaruh dari Pak Jokowi lah begitu. Iya. Begitu juga dengan adik dari Pratikno begitu, itu juga diusung oleh sebagian besar partai-partai tersebut begitu. Ya, perjalanannya menarik ya kalau kita lihat ya. Dia pernah di KPU 2 kali gitu, terus kan jadi bupati, dan dia rupanya apa Mbak di perusahaan Samator, itu perusahaan gas itu ya. Perusahaan gas ya Mhm. Samator itu ya. Betul Apa? betul. Ya gas ya. Ya, Itu paling gede ya gitu ya. paling besar Mas Hersu, itu paling besar di Indonesia begitu. Jadi ada berapa ya? Ada puluhan lah ini kantornya kalau di Indonesia begitu, juga mereka kan produksi untuk tabung-tabung gas Tabung gitu. tuh ya, oksigen ya pada waktu COVID itu kan paling gede pemainnya Samator ya Mbak Agi ya. Betul, betul. Jadi ini kalau saya melihat ininya Mas Hersu, Samator Indogas ya, ini dia mengakuisisi lah, dulu ada perusahaan apa ya, Aneka Gas atau kalau tidak salah, yang sudah dibuat dari sejak zaman Belanda dulu, itu Hmm. juga diakuisisi oleh Samator ini Mas Hersu. Ini adalah salah satu perusahaan gas industri terkemuka begitu yang memiliki jaringan tersebar luas, antara lain mengoperasikan 55 pabrik dan 103 tempat pengisian bahan bakar yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Jadi ini memang luar biasa, terutama seperti kata Mas Hersu tadi, pada saat COVID, ini orang mencarinya tabung-tabung gas itu ke Samator. Dan Samator ketika itu kan memang kekurangan, dan mereka terus berusaha produksi-produksi. Saya rasa itu juga yang menyebabkan juga dia dekat ya sama Pak Jokowi dulu. Pemiliknya namanya siapa? Saya lupa. Salah satu pengusaha besar di Jawa Timur yang terkenal, dan dia sendiri juga pendukung dari Pak Jokowi. Mas Hersu ini bisa dikatakan friend lah gitu, dan terutama pada saat COVID itu sangat dekat dengan Pak Jokowi karena memang dukungannya kepada pemerintah dalam pengadaan tabung gas. Tapi akhirnya si owner ini meninggal dunia pada saat COVID juga, begitu Mas Hersu. Jadi ada ceritanya lah panjang ketika itu. Nah, adik dari Pak Pratikno ini diangkat sebagai wakil komisaris utama dari Samator Gas tersebut. Ya seperti kata Mas Heru, ini cukup unik ya, karena Dari dia pengalaman KPU ya. dari KPU KPUD. 10 tahun, Hmm. terus kemudian mengurus semacam persatuan bola voli lah di daerah, begitu Mas Hersu. Jadi memang tidak ada kaitan dengan industri gas atau apa, tapi bisa langsung melesat menjadi wakil komisaris utama di perusahaan besar tersebut gitu. Iya.
Oke, itu yang akan kita bahas. Ada yang lain Pak Agi selain itu? Yang lain mungkin ini soal yang cukup rame adalah, wawancara pura-pura Pak Jokowi Oh dengan iya 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 iya, menarik itu. Oke, mari kita bahas aja langsung ya yang pura-pura wawancara pura-pura itu ya. Sebenarnya kan ini pola yang sebenarnya sudah cukup lama kita, perhatikan. Mbak Agi pasti ingat ketika saya nyebutnya waktu itu Pak Prabowo ditodong oleh, wartawan mhm, setnek gitu ya. Kita wartawan setnek itu kan kalau dulu kita disebut yang, waktu kita mangkal di istana dulu disebutnya kita wartawan setnek. Tapi ini bukan wartawan setnek dalam pengertian seperti kita dulu, wartawan kepresidenan, tapi ini memang ASN Setnek gitu loh. Yang mhm, iya yang mungkin iya. kalau sekarang di bawah kantor komunikasi presiden mungkin namanya ya sekarang Mbak Agi ya. Ya. Mhm, iya iya. Jadi kalau kalau zaman dulu, itu memang ada, apa, fotografer dari Setnek, fotografer Mhm, resmi, mhm, di protokoler di acara-acara, presiden begitu ya. Terus kemudian juga mereka yang bertugas untuk menulis dan mereka ini kantornya ada di sebelah, dari, gedung kalau kita kalau keluar itu dari Istana Negara yang di belakang ya, kemudian kita menuju ke arah, gedung Setnek, kita juga suka nongkrong lah di situ. Kalau zaman dulu kan kita pinjem faksnya, pinjem mhm. teleponnya, dan sebagainya begitu. Nah mereka ini yang biasanya begitu memang bersama wartawan lah jadi friend-nya kita mengarahkan ini dan itu begitu. Nah ini memang aneh ya Mas Ersu kalau kita melihat cara wawancaranya juga kok kayaknya apa namanya sepi begitu padahal kalau pada saat keriuhan seperti ini saya bisa bayangkan itu tidak akan ditinggalkan itu yang namanya posisi Pak Jokowi dimanapun terutama kalau Pak Jokowi sedang berada di istana baik istana negara maupun istana merdeka itu pasti kita standby di sana dulu kita juga mengalami itu kalau seandainya kita ada di sana dan kemudian kita sudah mau pulang mengerjakan berita apa dan sebagainya atau kita sudah terlalu lama itu kita tidak akan meninggalkan lokasi sebelum ada wartawan dari kantor yang dikirim ke sana kan seperti itu begitu apalagi sekarang dalam kondisi seperti ini apalagi sejak adanya putusan MK itu kan setiap saat tentu ada kita khawatir ada hal-hal yang urgent begitu kan Mas Hersu nah ini kok Pak Jokowi bisa-bisanya di tengah situasi seperti ini dia diwawancara oleh wartawan oleh dengan mic begitu dengan mic yang tanpa ada logonya begitu kan Mhm. jadi kosong begitu saja kan aneh kita kalau kita yang biasa melihat Pak Jokowi biasa diwawancara begitu juga yang ada di IKN itu ya Mas Hersu Iya ya iya. yang posisinya juga seperti itu dan Pak Jokowi terlihat betul gesturnya kalau yang di IKN biasanya kan dia menatap gitu ya dan berusaha tersenyum begitu. Mhm. Tapi yang di IKN dia ketika Pak Prabowo menjawab pertanyaan gitu seolah menjawab pertanyaan dari wartawan padahal saya rasa itu dari orang setneknya stafnya Pak Jokowi sendiri begitu. Mhm. Pak Prabowo menjawab dan kemudian terlihat gesturnya tidak nyaman, Pak Jokowi langsung berbalik begitu dengan posisi miring melihat Pak Jokowi Pak Prabowo dengan tajam. Itu saja sudah aneh Mas Hersu. Mhm. Dan yang sekarang terjadi setidaknya 2 kali ya Mas Hersu. Ini tanggal Ya. 21 sesudah ada pengumuman dari MK tanggal 21 itu dia mengomentari dan komentarnya itu memang rame dan itu diunggah di sekretariat akun sekretariat presiden. Komentarnya dia yang mengatakan bahwa kalau dulu pada tanggal 16 Oktober ketika ada keputusan 90 dari MK dia langsung komentarnya adalah iya keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah binding dan jadi Final final and and binding. binding Mhm. mengikat begitu ya dan sudah final nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau tanggal 21 kemarin dia membuat wawancara pura-pura itu tadi kemudian di-upload di akun kepresidenan begitu isinya adalah ya kita menghormati memang masing-masing institusi maksudnya adalah MK dan juga DPR yang ketika itu baleknya sempat membuat aksi begitu ya menolak keputusan dari MK ini kita menghormati masing-masing lembaga tersebut kan aneh komentarnya itu begitu dan yang terakhir adalah tanggal 27 kemarin, di mana yang dia kemudian Mas Hersu kemarin menyebutnya sebagai kok dia mengalihkan pembicaraan ya dari yang rame ribut-ribut yang seperti ini dan dia tiba-tiba mengatakan ya seharusnya RUU apa soal perampasan aset Perampasan begitu. aset ya. Mhm. Nah, mengingatkan kepada DPR. Mungkin kita lihat saja wawancaranya seperti apa Mas Hersu Iya. supaya pemirsa Undrikot juga bisa melihat. Selamat sore Pak Jokowi. Pak kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara.
itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Lalu ada tanggapan dari pemerintah nggak Pak terkait pilkada yang dibahas dengan cepat oleh DPR kemarin? Apa? Apa ada tanggapan dari pemerintah Pak terkait UU pilkada yang dibahas cepat kemarin oleh DPR? Oh, ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Ya, ini bagi yang terbiasa di lapangan kita tahu ya, satu yang Anda sebut tadi, satu kok mic-nya nggak kelihatan ada logo-logo dari biasanya televisi. Kedua, suasananya sepi, hening. Dan yang ketiga itu berebutan biasanya wartawan. Kalau tanya kan kadang-kadang ada satu pertanyaan belum selesai, udah ditimpa dengan pertanyaan lain. Karena ini masing-masing wartawan kan juga ada order juga dari kantor. Nanti kalau ketemu Pak Jokowi tanya ini ya, tanya itu ya, begitu-gitu ya. Jadi dia harus cepat-cepat nanya, dan kadang-kadang saya perhatiin ini jawab pertanyaan dari temannya belum dijawab, udah ditimpa dengan pertanyaan lain. Tapi itu khas wartawan. Kalau sekarang ini kan enggak gitu, enggak enggak ada suasana itu, dan ada single message saja, itu kita sebutnya selalu begitu ya Mbak Agi ya. Kalau yang tadi itu cara komunikasi memang lebih baik. Kalau mau targetnya wawancara efektif ya single message, jangan terlalu banyak yang disampaikan, karena kalau banyak disampaikan nanti fokusnya media nggak ke situ. Itu jadi ini betul-betul by design kalau wawancara yang seperti ini gitu. Iya, dan ini memperlihatkan betul sifat apa ya Mas Ersu, tidak hanya Pak Jokowinya, sekelilingnya dalam rangka mendesain Ya apapun direkayasa Mbak, kira-kira kan gitu, semuanya direkayasa. apapun itu dikamuflase. Jadi seolah-olah tuduhan dari masyarakat selama ini, bukan seolah-olah ya, masyarakat seringkali menuduh Pak Jokowi sering sen kanan, belok kiri, kemudian juga berbagai hal itu dianggap sebagai tukang tipu apa dan sebagainya. Ya inilah yang disebut itu begitu. Kenapa harus ada misalnya pada wawancara tadi seolah-olah ada wartawan yang mengatakan selamat sore Pak, kemudian menjawab selamat sore. Itu kan sesuatu yang sangat didesain yang kita tahu, dan aneh juga Mas Hersu, rupanya ketika itu dilakukan, ini tanpa sepengetahuan wartawan ya, ketika itu wartawan masih ada di istana begitu, dan itu sudah diupload di akun kepresidenan ketika wartawan itu sudah menjelang mau pulang, dan wartawan kan bingung ini kapan ya wawancaranya, kok tiba-tiba ada seperti ini. Dan kalau kita tanya siapa tuh yang ikut wawancara, pasti nggak ada satupun yang akan bersaksi bahwa oh saya tadi ikut wawancara begitu. Dan satu lagi itu apa namanya, tangan-tangan itu kan by design kan aneh Mas Hersu. Seharusnya kalau saya nih mungkin saya dan Mas Hersu begitu ya, kalau menjadi penasehat dari media dari Pak Jokowi, sudahlah, orang itu paling senang dengan genuine, dengan orisinalitas dari seseorang ya. Mungkin Pak Jokowi sebaiknya langsung mengatakan saja begitu kan, bilang saya dalam hari ini dalam keadaan yang banyak masyarakat mengatakan genting atau darurat seperti ini, saya harus speak up, saya harus berbicara untuk menenangkan masyarakat. Semoga ini bisa didengar oleh semua dan sebagainya. Misalnya mengatakan nggak usah pakai desain-desain seolah-olah diwawancara begitu. Aneh sekali ketahuan tipu-tipunya, yang tipu-tipu bilangnya meroket nggak taunya nyungsep, kan seperti itu jadinya. Padahal saya bayangkan kalau Pak Jokowi mau buat keterangan pers, nah itu boleh. Sebenarnya dia duduk di mejanya, kemudian buat semacam kayak speech pada publik, bicara, itu boleh. Wartawan tinggal mengutip gitu. Kalau ini kan seolah-olah kayak doorstop gitu ya. Jadi artinya doorstop itu begitu keluar, orang keluar langsung dihadang gitu oleh wartawan kan begitu. Dan tapi saya lihat ini tadi itu aktingnya cukup meyakinkan juga ya Pak Jokowi ya. memang udah jago rekayasa, jadi sorry ya Mbak Agi. Iya, tapi kalau buat orang yang ini kan orang langsung melihat Mas Hersu bahwa itu apa namanya,
Kalau kalau itu memang banyak, taruhlah begini, itu ada 2 mic ya Mas Ersu. Nah, artinya ada 2 kamera yang mengikuti. Belum lagi, HP, begitu kan. Seringkali sekarang wartawan itu, menggunakan HP sebagai recorder atau alat perekam dan kemudian dia memiliki HP yang lain juga atau semacam gadget yang lain untuk melakukan perekaman. Artinya yang akan muncul gitu di media itu angle-nya beda-beda, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, agak ke bawah, ada yang di atas gitu dan sebagainya. Tapi ini hanya single angle aja yang seperti itu. Jadi terlihat betul loh itu nggak ada yang bawa kamera ya karena kameranya kamera dari istana begitu kan. Beda dengan wawancara-wawancara lain yang memang Pak Jokowi ini memang ada doorstop atau orang juga kadang menyebutnya sebagai doorstep gitu yang munculnya nanti lain-lain, muncul di Kompas itu lain, muncul di Kumparan mungkin lain, muncul di CNN lain dan sebagainya begitu. Iya Mbak gini, oke kita pindah ya, kita ke topik Anies itu ya. Jadi apa sebenarnya kemarin yang terjadi itu? Karena kalau kita menyimak pernyataan dari Ketua DPD Partai PDIP Jawa Barat itu katanya yang campur ini ada campur tangan Mulyono begitu ya, Mulyono and the gang sih kata dia begitu ya. Tapi kalau kita menyimak pernyataan dari juru bicaranya Anies sendiri menyatakan ya alasannya satu bahwa tidak ada memang aspirasi dari masyarakat Jawa Barat gitu, beda sekali kan dengan Jakarta gitu. Jadi mungkin saya kira Anies juga merasa nggak ada alasannya dia untuk masuk ke Jawa Barat karena tiba-tiba kayak calon drop-dropan aja gitu ke Jawa Barat ya Mbak ya. Iya iya betul Mas Hersu. Memang alasan dari Anies ini sopan ya, alasannya gitu sopan betul begitu. Tapi memang mungkin untuk menenangkan massa juga gitu dia memiliki obligasi lah semacam itu semacam tanggung jawab gitu karena memang banyak sekali yang berharap dan banyak yang resah begitu. Jadi supaya pendukungnya itu supaya bisa ikhlas. Saya rasa sih begitu ya Mas Hersu. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di Jakarta saja, saya jadi ingat Lipsus dari Kumparan yang dibuat oleh mereka yang kemudian ada orang dekat dari Anies begitu yang mengungkap bahwa Anies ini sebenarnya ya tidak salah rumor yang selama ini terjadi bahwa Anies ini sebetulnya sudah bertemu dengan elit Gerindra begitu dikatakan. Jadi dia dipanggil oleh elit Gerindra dan kemudian ditawari jabatan sebagai menteri. Tapi sebagai imbal baliknya atau sebagai trade-nya yaitu dia mundur dalam pencalonan di Jakarta katanya demikian. Nah, tapi karena memang Anies ini tidak tidak memenuhi hal tersebut karena itu waktu itu kan dia masih dari PKB, masih dari PKS apa dan sebagainya mengusung dia gitu. Bahkan juga disebutkan Anies ini mendatangi Caimin gitu kan, mendatangi Caimin dan kemudian berbincang begitu karena dia memang sudah diusung oleh DPW PKB tapi kan dari DPP ini belum keluar juga rekomendasinya, belum ada deklarasi dan kemudian Caimin katanya bercerita begitu kepada dia berbagai tekanan yang juga dialami oleh PKB. Saya rasa itu real ya karena sebuah investigasi dan yang menyatakan adalah walaupun tersamar namanya tapi orang dekat dari Anies gitu dan Anies selama ini ya tidak menjelaskan soal itu bahwa dia ditawari jadi menteri apa dan sebagainya begitu bahwa diajak untuk bertukar begitu kan secara politik begitu saya rasa karena tapi mungkin suatu saat itu akan terungkap begitu ya Mas Hersu. Nah sekarang yang terjadi di Jawa Barat saya rasa ini juga perbedaan antara aspirasi yang ada di daerah dan apa yang terjadi di Jakarta. Karena kalau yang di Jakarta pun kemarin ketika akhirnya PDIP begitu mengusung Pramono Anung dan Rano Karno dan tidak jadi Anies itu kan berbagai spekulasi kan timbul Mas Hersu. Itu salah satunya adalah soal diperiksanya keponakan dari keponakan dari Ibu Mega begitu ya Rian Dediano begitu yang kok mepet betul itu diperiksanya kan orang mengatakan demikian. Jadi tanggal 26 Agustus dia diperiksa, 27 Agustus itu pendaftaran. Ini diperiksa oleh KPK ya dalam kapasitas sebagai saksi pada kasus korupsi DJKA Dirjen Perkeretaapian. Tuh, yang sebelumnya Hasto juga sudah pernah diperiksa, tapi kalau saya yakin Hasto ini jauh lah ini dari keterlibatan dalam hal ini karena memang beda dengan kasus Harun Masiku. Kalau Harun Masiku tuh keterkaitan dari Hasto itu ya memang dia sudah di pinggir jurang begitu. Tapi kalau yang dalam kasus DJKA ini ya seperti hanya sekedar menakut-nakuti PDIP lah begitu. Nah, apa yang terjadi pada Rian Dediano ini tidak terjadi pada
padahal pada kasus DJKA juga ya Mas Hersu, sebenarnya tidak hanya nama ponakan dari Ibu Mega saja, tapi adik dari Ibu Iriana Jokowi, itu Wahyu Purwanto kalau tidak salah itu kan disebut juga Mas Hersu di dalam sidang pengadilan. Ada dan sebagainya. Tapi sampai sekarang juga tidak tersentuh. Padahal dikatakan bahwa dia ini dikenalkan sebagai makelar lah pada proses tersebut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kalau kita mau menengok ke belakang begitu keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, apa yang terjadi sekarang saya rasa mungkin itu ada andilnya gitu ya, walaupun orang mengatakan ini sebagai kemenangan dari oligarki dalam melakukan deal begitu kan, sehingga kemudian yang muncul adalah nama Pramono Anung sebagai jalan tengah gitu. Dan kita lihat memang pada saat pendaftaran itu cukup mendominasi ya figur Ahok begitu, bahkan dia ikut berbicara sesudahnya dalam konferensi pers dan sebagainya. Dan kita tidak melihat Masinton di situ misalnya, kita tidak melihat Jarot, kita tidak walaupun katanya dengan alasan itu kan dibatasi. Iya, tapi kan mereka ini yang selama ini tampil di televisi sebagai jubir dari PDIP dan sebagainya begitu. Dan mereka yang menyuarakan Anies gitu yang selama ini seperti Ahmad Basarah juga, Said Abdullah itu memang tidak muncul akhirnya. Nah, ini sepertinya ganjalan ini juga terjadi di Jawa Barat seperti yang dikatakan oleh Ono Surono. Mungkin kita perlu melihat keterangan persnya ini dari Ono Surono, Mas Hersu. Perjuangan, dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin, dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul Pak Anies merupakan figur tokoh nasional, dan beliau juga hasil kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPR Partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu cara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Saja Mulyono. Oke, ada yang lain? Ya. Ya, jadi jelas ya, Ono Surono ini mengatakan demikian, begitu, bahkan dia menyebut Mulyono, dan kalau Mulyono ini ya ditujukannya adalah kepada Pak Jokowi lah, ini sangat jelas, bahkan dia memberikan pesan bahwa jangan cawe-cawe. Sedikit banyak kalau saya percaya sih ya apa yang dikatakan oleh Ono ini, walaupun dibantah oleh Hasto, begitu, mungkin Hasto tidak mau berpolemik lebih jauh, begitu, tapi Ono ini kalau kita melihat rangkaiannya, kronologisnya Mas Hersu, bagaimana dia mengunggah di Instagramnya begitu, dan rapi, saya pun kaget loh, karena poster-poster yang ada di Jawa Barat, kalau kita meninggalkan Jakarta Timur, kita masuk ke Bekasi, ke arah Cikarang, Cikampek, Cibitung dan sebagainya, di Bandung begitu Mas Hersu, itu poster dia tuh banyak sekali. Orang udah siap lah dia ya. Sudah siap, dan itu sudah sejak jauh hari Mas Hersu. Dia memang sepertinya PDIP susah menemukan figur yang cukup terkenal di Jawa Barat, karena kalau kita tahu kenapa Ono ini muncul, karena memang sekarang jumlah pemilih untuk tidak hanya di Jawa Barat ya, di seluruh Indonesia itu jumlah pemilih untuk usia Gen Z dan juga usia milenial itu kan lebih banyak Mas Hersu, di atas 50% begitu. Jadi memang
beda dengan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu begitu. Jadi saya rasa walaupun PKS ini apa namanya solid begitu ya di Jawa Barat selama ini kita kenal seperti itu pada masa pemerintahan sebelumnya, begitu gubernur yang sebelumnya. Tapi untuk saat ini nama Saiku mungkin oleh pemilih-pemilih orang tua apa namanya yang usianya di atas 40, 50 begitu mungkin dikenal. Tapi kalau untuk anak-anak muda mereka tidak begitu ngeh ya. Apalagi nama Pak Ilham Habibie, anak dari Pak Habibie, mereka saya rasa tidak mengenal itu begitu. Nah, sementara komposisi ini didominasi oleh anak muda. Nah, kalau Ono ini dengan penampilan dia sepertinya ingin mengasosiasikan dirinya itu dengan pemilih muda dan masih berjiwa muda. Seperti misalnya dia dengan rambut panjang yang dikuncir, terus kemudian dia dengan memakai gitar, gaya di atas moge, pokoknya seperti penampilan anak muda lah. Dan ini berhasil Mas Ersu karena saya tadinya nggak tahu tapi ketika saya tanya kepada anak-anak muda begitu yang ada di Bekasi misalnya mereka tahu bahwa oh itu Bang Ono itu Kang Ono mereka menyebutnya seperti itu ada juga yang menyebut apa ya Abah atau apa begitu jadi ini memang dan suara Ono ini sebagai apa dia kan dia nyalek untuk DPRD ya. Sebelumnya kan dia anggota DPR Mas Ersu. Tapi kemudian untuk yang ini dia disuruh katanya dari pusat untuk DPRD saja. Jadi dia ada di Dapil 12 Jawa Barat. Itu kalau tidak salah Cirebon, Kabupaten dan Kota dan juga di Indramayu. Itu dia menang. Dia mendapatkan suara tertinggi 150.000 berapa gitu sehingga mendapatkan 3 kursi itu untuk PDIP untuk wilayah tersebut begitu. Jadi memang cukup populer lah ini dan saya rasa pilihan Ono dan kemudian Ono bersedia untuk tidak menjadi calon gubernur tapi hanya menjadi cawagup dari Anies saya rasa juga atas pertimbangan karena Anies kemarin menang berapa ya 38% kalau tidak salah pada saat Pilpres di Jawa Barat. Saya rasa itu Mas Ersu. Jadi wajar lah kalau ada ganjalan dan dia menyebut nama Mukidi, memang kans menangnya ini cukup tinggi nih kalau berpasangan dengan Ono. Mulyono Mbak Agi, bukan Mukidi. Oh, iya. Mulyono ya begitu ya maaf ya. Ini kalau kita membaca medsos itu aduh nama Pak Jokowi banyak banget loh Pak. Jadi dari Pak Joko Widodo begitu, terus kemudian Jokowi, terus kemudian Mulyono, terus kemudian Mukidi, belum lagi nama-nama yang lainnya gitu. Oke, kita pindah ke yang lain ya. Kita tinggalin Jawa Barat. Ini saya kira udah selesai lah episode Anies untuk pilkada ini ya. Kelihatannya hampir dipastikan karena dia juga menolak jadi menteri kan. Sekarang pasti tawarannya nggak berlaku sekarang ya, karena berlaku supaya dia tidak menjadi calon gubernur di Jakarta kemarin gitu. Saya kira mungkin sementara ini episode dia untuk menjadi pejabat gitu di pemerintahan ya sementara ini berakhir dulu ya. Kita nggak tahu 5 tahun yang akan datang dia akan comeback seperti apa. Kita pindah ke topik yang lain kita tadi bahasin apa ya adiknya Pak Pratikno ya, tapi ya. Pratikno ya Mas Ersu. Ya. Ya. Jadi adik Pak Pratikno ini kan maju sebagai namanya bupati. Siapa namanya Mbak? Setio Wahyono. Namanya. Jadi Pratikno, Setia Wahyono begitu nama-nama Jawa betul ya Mas Ersu. Jadi dia ini maju di sana dan yang menarik ya kalau Pak Setio Wahyono ini sudah kita bahas tadi ya. Yang menarik itu juga Pak Pratikno ini didoakan oleh masyarakat Jogja gitu Mas Ersu dan juga oleh alumni UGM begitu ya Mas Ersu yang mereka menggelar ritual budaya di makam keluarga besar UGM. Bukan begitu. Didoakan itu Mbak, dilaporkan kepada para sesepuh UGM perilaku politiknya Pak Pratikno kan maksudnya itu kan sebenarnya. Kalau didoakan itu hal yang baik. Kalau ini nggak baik ya Mas, padahal baik juga loh yang dilaporkan ini pokoknya kira-kira ngomong ampun deh. Keturunan yang satu itu kan gitu kita udah nggak sanggup tolong campur tangan gitu para luhur kan kira-kira begitu karena memang Pak Pratikno ini banyak sekali sekarang jadi jadi operator politiknya Pak Jokowi ya dan bahkan juga melakukan tekanan-tekanan politik dan sebagainya itu dilakukan oleh Pak Pratikno kalau dari investigasi sejumlah media termasuk yang menekan agar Erlangga segera mengundurkan diri karena ada kasus hukumnya itu kan juga Pak Pratikno ya. Tapi ternyata sekarang begitu dia mundur dari Ketua Umum Golkar aman-aman aja kasusnya. Berarti dia juga bisa ngatur kasus hukumnya juga dong berarti kesimpulannya kalau betul seperti itu.
Iya iya Mas Hersu, memang ini nama Pak Pratikno, dia juga disebut sebagai Mahapatih begitu Mas Hersu. Ya, Wah, betul. udah kayak Mahapatih Gajah Mada begitu ya. Nah, enggak, Jadi saya bukan Gajah Mada kalau Mahapati. Ini dia apa tuh? konotasinya negatif. Biasanya orang nyebutnya kayak gini, ini Oh tempat iya ya, kalau kalau Gajah Mada penghuni apa. Nah, itu ya, kan konotasinya positif begitu ya, ya. Kalau Dharma ini dia mendapat julukan juga sebagai perusak demokrasi gitu. ya, ya. Itu kalau dalam istilah terminologi perwayangan biasa disebut sengkuni gitu ya. Tapi kalau Kuning. kalau Ya. adu domba disebutnya dulu Durno, nah, gitu, gitu ya. Oh ya, Ya, gitu ya. ya itu Durno padahal gurunya guru dari Astina dan juga guru dari Udah Pandawa. Pandawa sebetulnya begitu ya. Nah, jadi memang Pak Pratikno ini yang dulu kan kalau tahun yang lalu dia dipanggil pulang ya. Jadi dipanggil pulang, ayo Pak Pratikno pulang, Pak Arige Dwi Payana pulang begitu kan. Mengajar lagi di kampus gitu, tenaganya masih bisa dibutuhkan di sini. Jangan jadi perusak demokrasi mengikuti Pak Jokowi begitu. Jangan jadi kaki tangan, jangan jadi operator karena UGM merasa malu begitu memiliki alumni seperti itu kan dikatakan oleh mahasiswa dan juga akademisi ketika itu seperti itu. Tapi kenapa sekarang justru diadukannya itu di makam leluhur seperti Profesor Kusnadi dan juga para rektor yang dimakamkan di makam Sawit Sari tempat keluarga besar UGM itu dimakamkan. Ya karena mungkin ketika dipanggil seperti sudah budek gitu ya Mas Hersu, sudah tidak mendengar lagi begitu kan. Jadi ya akhirnya dilaporkan itu tadi kalau kata Mas Hersu. Kalau menurut saya ya termasuk didoakan juga lah Mas Hersu supaya dia sadarlah, insaflah begitu dengan apa yang dilakukan selama ini. Tapi ya susah loh Mas Hersu itu kalau keluarganya pun begitu ya, itu sudah seperti dia kan mulai membentuk dinasti adiknya begitu yang tidak ada kita lihat ya tidak ada kapasitas begitu akhirnya masuk ke perusahaan besar walaupun itu bukan di BUMN gitu tapi ini perusahaan besar yang juga terkait juga dengan lingkaran circle dari Pak Jokowi yang seperti itu kan artinya memang ada privilege begitu kepada Pak Pratikno dan juga kepada keluarganya begitu itu akan sulit dan selama ini juga kita kan bertanya-tanya kenapa ya Pak Pramono Anung agak beda ya dia tuh kurang lebih sama seperti Aswar Anas ya Menpan RB dan juga dengan Pak Basuki PUPR gitu. Walaupun sama-sama memiliki KTA PDIP, tapi berbeda gitu kan dengan Yasona, dengan Ibu Risma dan sebagainya begitu. Teten Mas Duki itu kan juga ber-KTA PDIP, tapi sepertinya mereka agak jauh begitu dari Pak Jokowi. Kenapa ini seperti ini? Akhirnya kita juga tahu bahwa ya mereka ini mendukung Pak Jokowi tentu saja juga mendukung anaknya sebagai bupati yang ada di Bupati Kediri dan sebagainya gitu. Ya, ya. Jadi seperti kita bilang tadi politik dinasti itu menular begitu. Apalagi Pak Pratikno yang kemana-mana selalu kalau ada Pak Jokowi memberikan keterangan pers dan sebagainya selalu berdiri di belakangnya gitu senyum gitu ya Pak Pratikno. Oke, kita terakhir ya topik yang terakhir yang kita akan bahas ya Mbak Agi ya. Iya, itu tadi sudah topik yang terakhir ya. Jangan lupa kita akan datang lagi besok setiap hari Sabtu dan tentunya topik besok ini Mas Hersu ini harus diikuti nih karena menarik sekali tentang keluarga Pak Jokowi juga dan situasi politik yang update yang terjadi terakhir. Ada bocorannya sedikit ya, kelihatannya netizen sekarang mulai rame-rame mengkulik ketika Gibran jadi ini ya masih aktif di Kaskus gitu ya. Jadi iya. Nah ya besok kita bicarain deh itu soal itu ya karena itu sekarang lagi musim kan dikulik yang sudah dikulik itu kan selama ini Ridwan Kamil ya akun media sosial yang lama kemudian terus Pramono Anung juga yang sama-sama ngeres kalau di anunya ya apanya status di media sosialnya tapi kalau ini juga sama ya yang menarik itu kalau saya baca sekilas ya saya belum baca detailnya itu di forum Kaskus dulu Gibran tuh suka jelek-jelekin Pak Prabowo gitu ya kalau menurut netizen Mbak Agi ya. Iya, jadi ada misalnya berita tentang Pak Prabowo terus kemudian ya dia celetukannya itu celetukan dan celetukan merendahkan juga. Begitu juga dengan buruh, ada juga buruh juga yang dia komentari ya. Artinya kalau itu di forum publik seperti itu enggak pantas ya. Oke. Mari kita memang hati-hati dengan jejak digital itu ya. Oke, sampai ketemu lagi kita ya. Sok ya, kami berdua mohon pamit. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.